Belum? Oke, tunggu sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, nanti kalau ada yang belum perkenalkan diri, kita lanjut aja nanti ya. Oke, ini saya ke ataskan dulu, new recording. Oke, teman-teman, kali ini teman-teman bersama saya akan belajar pengenalan dasar elektronika. Mungkin yang dari listrik dan dari AV, maupun yang dari teknik elektro di SMK-nya. Sekarang akan belajar bersama saya mengenai pengenalan dasar elektronika pertemuan 1 dengan saya Silvi. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Oke, jadi definisi elektronika itu ada banyak teman-teman. Ada dari beberapa ilmuwan elektro menyebutkan seperti di layar teman-teman ini. Nah, secara garis besar, elektronika adalah cabang dari sains and teknologi yang didasari dari pergerakan elektron di dalam berbagai macam jenis material dan berbagai kondisi yang berbeda. Jadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwa dasar elektronika itu adalah ilmu dasar-dasar yang mempelajari tentang cabang dari sains dan teknologi yang didasari oleh pergerakan elektron di dalam berbagai macam jenis material yang berbagai kondisinya dapat dilihat di sini di dasar elektronika seperti itu ya. Secara praktis, elektronika difokuskan pada perancangan dan pembuatan device ya, rangkaian, subsistem, dan sistem dengan memanfaatkan arus pergerakan elektron tersebut. Baik. Jadi selanjutnya tuh teman-teman perkembangan elektronika. Nah, ternyata nih teman-teman perkembangan elektronika ini berkembang di dunia mikroelektronika, di dalam dunia penelitian nih teman-teman. Perkembangannya itu diantaranya ada 3 nih teman-teman. Ada revolusi komputasi, selanjutnya revolusi telekomunikasi, dan revolusi penggunaan peralatan elektronika seperti itu ya. Seperti apa? Kita lihat lebih lanjut. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di atas. Ini adalah suatu flowchart ya. Yang mana menunjukkan perkembangan komputer nih. Dari awal sampai dengan 70 ya teman-teman. Maaf. Oke. Sampai nih di sini terrecord sampai 2020 ya. Yang dipublish 1970 sampai 2020, oke. Mula-mula dulu itu di 1970 itu kan Intel 40. Kenalan belum nih sama AMD EPIC ROM? Mungkin perangkat komputernya ada yang sudah pakai AMD EPIC ROM? Oke, belum. Oke, baik, teman-teman. Oh, masih jauh. Oke, baik. Oke. Jadi teman-teman revolusi komputasi ini berkembang begitu cepat ya teman-teman sehingga setiap 2 tahun itu memiliki kelipatan 2 kali lipat. Jadi gimana ya? Oke, kita lihat ya. Dulu pada tahun 1970 nih teman-teman kan dikatakan ya. Tadi saya bilang 1 mikrocontroller berisi 1000. 2020 ini ternyata AMD EPIC ROM itu berisi 50 miliar teman-teman. Yang jadi satu mikrocontroller itu berisi 50 miliar. Seperti itu ya teman-teman. Moore's Law ataupun hukum Moore. Oke? Hukum ini berbunyi jumlah transistor pada mikrocontroller ataupun microchip akan 2 kali lipat naik setiap 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun dia double ya, kata dia ya, double. Oke. Baik, lanjut selanjutnya itu revolusi elektronika nih teman-teman. Beberapa big company juga mereka sudah menggunakan robot nih teman-teman ya.
untuk perusahaan otomotif sendiri. Oke, selanjutnya lanjut ke smart home device. Oke, beberapa rumah sudah banyak yang menerapkan rumah pintar, teman-teman, pada rumahnya. Oke, kemudian ada healthcare di rumah sakit ya, kemudian ataupun beberapa perangkat kesehatan seperti itu. Kemudian robotik nih ya, biasanya teman-teman sangat tertarik nih dengan robotik. Oke, banyak perkembangan revolusi elektronika juga di bidang robotik. Oke, lanjut nih. Selanjutnya adalah revolusi komunikasi nih teman-teman. Dulu itu kita masih pada tahun 1971 kita pakai email ya teman-teman. Kemudian pakai bulletin board. Oke. Selanjutnya berkembang sampai saat ini social networking ya. Kita mengenal Facebook ya, iPhone, Twitter, Isti, MySpace.com, Link. Ini untuk cari kerja nih, biasanya teman-teman yang pada cari kerja biasanya dapat dari sini ya. Oke, dari link relasi ini ya. Baik, kemudian untuk saat ini yang masih populer, apa aja nih? Yang masih populer pada tahun 2022, raksasa komunikasi itu ada Google. Benar ya? Masih kenal Google ya? Oke, selanjutnya ada search engine yang cukup kuat ini ya, Google. Kemudian ada YouTube ya. Oke, baik. Selanjutnya ada YouTube nih yang sering teman-teman tonton nih, biasanya cari-cari materi kerjaan biasanya suka dari YouTube ya. Oke, selanjutnya ada Facebook dan sampai sekarang ada juga nih Instagram ya. Siapa yang suka main Instagram? Pada main semua sepertinya. Oke, baik. Jadi itu adalah raksasa dari komunikasi teman-teman. Ada Google, ada Facebook dan sebagainya ya yang masih eksis sampai sekarang. Kalau Yahoo ini sudah mulai ditinggalkan nih teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih revolusi peralatan elektronika nih teman-teman. Dulu kita masih pakai elektronik yang tebal-tebal ya. Sekarang untuk smartphone-nya pakai tipis-tipis, betul ya? TV juga, televisi dulu pakai yang besar-besar, tabung ya. Nah, betul, pakai tabung dan resolusi gambarnya masih kurang baik. Saat ini TV-nya tipis-tipis. Bahkan bezelnya juga ikutan tipis ya. Dan di sana terdapat banyak lagi revolusi peralatan elektronik. Seperti kulkas nih. Kulkas dulu yang lebih banyak variannya yang listriknya besar. Nah, ternyata semakin bertambahnya perkembangan zaman, maka revolusinya listriknya lebih membutuhkan daya yang kecil. Pakai apa? Contohnya linear inverter ya. Linear inverter gitu ya. Dari perangkat kulkas, dari perangkat air conditioner gitu. Sekarang pakai linear inverter seperti itu ya teman-teman. Sampai sekarang semakin canggih. Oke, kita lanjut ya. Kemudian peminatan peralatan elektronika. Jadi peminatannya itu terus meningkat secara eksponensial nih teman-teman. Nah, diantaranya itu karena apa? Satu, performa sistemnya yang semakin meningkat ya. Kedua, harganya. Dulu cukup mahal ya untuk beli alat elektronik. Nah, sekarang kalau mau beli alat-alat elektronik, harganya cukup terjangkau. Oke, kemudian daya. Tadi yang saya katakan dulu membutuhkan daya yang cukup besar, namun sekarang seiring berkembangnya waktu, daya yang dibutuhkan cukup baik ataupun kecil nih. Seperti tadi misalnya yang pakai linear inverter seperti itu ya teman-teman. Kemudian kehandalan ya. Kehandalan suatu perangkat elektronika seperti itu ya.
Selanjutnya, kunci perkembangan elektronika. Apa aja itu? Ada semikonduktor silikon, ada perkembangan MOSFET, ada teknologi microfabrication, ada rekayasa rangkaian. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, jenis komponen elektronika. Pertama itu ada komponen aktif dan pasif. Jadi, jenis komponen elektronika itu terbagi jadi dua, teman-teman. Elektronika aktif dan elektronika pasif, ya. Untuk yang aktif itu seperti apa? Oke, jadi yang aktif itu adalah komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Oke, kemudian komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapat sumber arus listrik dari luar ataupun eksternal. Contohnya ada apa? Dioda, transistor. Kemudian ada integrated circuit ataupun sirkuit terpadu. Selanjutnya ada komponen elektronika nih teman-teman. Yang pasif ataupun pasif electronic component. Nah, itu adalah komponen-komponen yang tidak dapat dengan sendirinya membangkitkan tegangan ataupun arus, teman-teman. Jadi, dia adalah komponen yang dapat bekerja tanpa catu daya. Contohnya apa? Resistor, kapasitor, kemudian induktor. Nah, lanjut nih. Komponen yang elektronika aktif itu contohnya tadi kan dibilang dioda, ya. Nah, dioda itu adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, ini ya. Ini contohnya ada dioda Zener, dioda bridge, ya, kakinya 3 nih, ya. Kemudian ada dioda laser, ada dioda penyearah, ada LED, dioda varaktor, ada dioda Schottky maksudnya, dan sampai dengan SCR. Oke, teman-teman, kalau biasanya tuh kalau bikin rangkaian elektronika seperti robotika dan sebagainya, kita harus memahami nih teman-teman untuk komponen-komponen dasar elektronika itu sendiri, ya teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya ada komponen elektronika aktif ataupun transistor, ya. Di sini fungsinya adalah komponen elektronika aktif berfungsi sebagai penguat, teman-teman, penyearah, pengendali, mixer, dan osilator, gitu ya. Nih ada rata-rata mereka itu menggunakan 3 kaki, ya, benar? Oke, di sini ada transistor bipolar, NPN, dan PNP. Oke, di sini ada yang tahu NPN dan PNP itu maksudnya apa? Ada yang sudah tahu? Oke, betul sekali, ya. Jadi NPN berarti negatif, positif, negatif. Dan PNP berarti positif, negatif, positif. Oke, kemudian ada transistor foto, ada triac, MOSFET, GFET, dan UJT. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau boleh kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Kemudian kita belajar nih yang elektronika aktif tadi. Kita sekarang masuk di IC ya, teman-teman. IC itu apa? IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lain yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil nih ya. Kemasannya seperti ini ya. Oke, berdasarkan fungsi IC dapat dikelompokkan menjadi 5. Oke, 1 IC pewaktu, IC komparator, IC logic gate,
IC switching, dan IC ampli. Penguat ya teman-teman. Lanjut. Oke, jadi selanjutnya ada komponen elektronika pasif, yaitu yang dinamakan resistor. Oke, resistor. Jadi resistor sendiri, resistor itu hambatan ya teman-teman, hambatan untuk menghambat. Jadi merupakan komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi kalau nanti teman-teman bikin rangkaian, kalau mau dihambat nih rangkaiannya ataupun ingin ditaruh nilai resistansi, maka teman-teman boleh taruh resistor ya. Ada resistor tetap, variabel, LDR, ada juga NTC dan PTC. Nah, kalau ini tetap ya teman-teman, berarti tidak dapat diubah. Ini sudah ada besarannya. Nah, kalau ini variabel, ini bisa di-adjust ya teman-teman, mau dibesalin atau dikecilin. Ini kan ada kayak putaran ini, nanti bisa diputar-putar untuk adjust. Mau pakai berapa gitu ya. Oke, lanjut. Ini simbolnya seperti ini ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada komponen elektronika pasif kapasitor ya. Kapasitor itu adalah komponen pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam bentuk dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Jadi satuan kapasitansinya adalah farad untuk kapasitor. Nah, jenisnya ada apa aja? Jadi umumnya itu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis nih teman-teman. Di antaranya ada elektrolit, ada elektrostatis, ada elektrokimia. Kemudian kapasitor macamnya itu dibagi dua. Ada tetap dan tidak tetap. Variabel, berarti variabel ini tidak tetap bisa diubah-ubah ataupun di-adjust ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini film kapasitor. Ini variabel kapasitor. Ada tuning. Ada seramik kapasitor. Ada elektrolit kapasitor. Nah, ini polistiren film kapasitor sampai trim ya. Ini polistiren film kapasitor sama ini trimmer kapasitor. Oke, gitu ya. Lanjut. Kemudian ada induktor nih teman-teman. Induktor ataupun dikenal dengan koil nih biasanya teman-teman. Itu adalah merupakan komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan. Nih, lihat ya. Ini kan dililit-lilit ya. Dari koilnya dililit-lilit. Saya adalah kawat tembaga ya teman-teman. Kawat tembaga ini bisa dicari nih. Kalau yang mau coba-coba. Misalnya mau coba-coba untuk bikin rangkaian nih. Misal saya mau coba induktif power transfer, misal boleh nih digulung-gulung sendiri, nanti ditentukan diameter gulungannya. Lanjut, kemudian satuan induktansi dari induktor adalah Henry ya. Kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa jenis nih teman-teman. Ada air core induktor, berarti pakai ini ya, apa namanya, inti udara. Ini inti udara. Kemudian iron, ini berarti kan besi ya. Iron core induktor. Nah, ini iron core induktor. Kemudian ada ferrite core induktor, ada toroid core induktor, ada laminate core induktor, sampai variabel induktor. Oke, bisa dilihat di sini untuk jenis-jenis konduktornya. Oke, dan ini variabel induktor. Oke, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut untuk nanti kalau semester akhir, siapa tahu ada yang mau ngambil tesisnya tentang arus gitu ya, arus listrik gitu ya. Misal saya mau mengajukan tesis saya terkait tentang pemindahan energi listrik tanpa kabel. Nah, nanti boleh nih pakai induktor ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya ada komponen dan besaran. Nah, teman-teman yang dari SMK sepertinya sudah pada tahu ya.
Oke, untuk tegangan itu volt, simbolnya V, kemudian arus ampere, satuannya simbolnya A, kemudian hambatan ini tadi resistor ya, resistor hambatan itu ohm ya, simbolnya seperti ini. Oke. Nah, ini semua adalah komponen besaran dan satuan dari dasar elektronika. Beberapa di antaranya adalah ini ya, teman-teman. Sampai energi joule ya. Selanjutnya, ini sama ini untuk pico itu 10 pangkat minus 12. Ini seperti ini ya, teman-teman. Oke, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, dari pico sampai dengan giga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah simbol komponen elektronika nih, teman-teman. Jadi, ada juga yang belum. Oke, jadi ini untuk resistor nih ya. Biasanya kita pakai resistor yang biasa. Kita pakai nih, yang inget-inget aja, yang agak keriting, garisnya agak lurus, begitu resistor. Oke, selanjutnya ada kapasitor ya. Ini adalah kapasitor. Selanjutnya ada induktor dan sebagainya sampai nanti kita ketemu di konektor ya. Oke, nanti yang sering dijumpai adalah simbol-simbol ini nih kalau kalian mengambil jurusan elektro. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Oh iya. Jadi teman-teman nanti teman-teman apabila punya komponen ataupun ada komponen yang mau teman-teman ukur, jadi untuk beberapa pengukuran, misal untuk cari resistansi, misalnya bisa pakai multimeter, oke? Kapasitor boleh pakai multimeter ya, pakai multimeter, ada analog dan juga digital. Nanti tinggal dipelajari lagi sama teman-teman ya. Kemudian kalau untuk induksi, teman-teman juga bisa pakai namanya LRC meter ya. LRC meter itu untuk mengetahui nilai induktansi pada suatu coil gitu ya, ataupun pada suatu induktor gitu ya, teman-teman. Terus nanti banyak lagi alat ukur yang bisa teman-teman pelajari. Ada ini maksud saya osiloskop. Ada osiloskop dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada bahan konduktor, teman-teman. Bahan konduktor itu bisa dijelaskan adalah sebagai bahan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Itu disebut dengan konduktor. Oke, teman-teman bisa di sini jawab apa aja sih yang bisa dikatakan konduktor ataupun bahan konduktor ataupun yang bisa mengantarkan listrik dengan baik. Oke, saya coba stop sharing dulu. Saya tanya nih ke teman-teman, oke? Ada yang bisa jawab? Bahan konduktor? Silakan. Ada yang mau jawab? Tembaga. Oke, baik. Ada yang lain? Ya. Oke, baik. Banyak elektron bebas nih, teman-teman. Sebuah bahan akan dikatakan konduktor jika memenuhi persyaratan, diantaranya konduktivitasnya baik nih teman-teman ya. Kemudian mempunyai kekuatan mekanis ataupun kekuatan teknik yang cukup tinggi. Kemudian koefisiennya Y, koefisien Y maksudnya panjang yang kecil gitu ya. Itu masuk ke konduktor ataupun penghantar, jelas dari besi dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut ke semikonduktor. Mohon maaf, semikonduktor adalah semikonduktor itu bahan. Semikonduktor biasanya menjadi konduktor dan bisa menjadi isolator. Namanya semi ya, berarti dia setengah konduktor, setengah isolator gitu ya. Kemudian ini tergantung sama dopingnya, teman-teman. Jadi dopingnya, campuran bahannya, oke? Yang doping itu istilah ya, teman-teman, campuran gitu ya. Kemudian semikonduktor itu digolongkan jadi dua, teman-teman. Ada namanya intrinsik, yaitu murni. Kemudian selanjutnya ada ekstrinsik ataupun campuran.
Yang murni itu adalah yang belum diberi campuran doping campuran ya, sehingga struktur atomnya tetap netral. Nah, kalau yang intrinsik atau pencampuran berarti kebalikannya, berarti yang telah diberikan doping ataupun campuran gitu ya. Oke, lanjut. Isolator belum tadi ya? Oke, jadi isolator itu adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ya, teman-teman. Oke, saya panggil ya namanya. Oke, Bapak Adi Permadi. Ada yang tahu bahan isolator contohnya apa, Bapak? Oke, contohnya apa, Bapak? Oke, selanjutnya. Kulit apa tuh, Pak? Oke, selanjutnya ada lagi, Pak? Sebutkan 3. Satu lagi. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak Adi. Sekarang boleh Bapak Afdal, boleh sebutkan? Isolator itu ada apa aja contohnya, Pak? Apa? Oke. Betul. Selanjutnya ada kaca. Oke, baik. Terima kasih Bapak Afdal. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, untuk memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai isolator ataupun bahan isolator penyekat ya. Isolator adalah penyekat ya. Ini mempunyai resistivitas yang baik, mempunyai tahanan jenis yang besar, memiliki susunan atom yang kuat sehingga memiliki sedikit elektron valensi ya. Mempunyai tegangan patah tembus atau breakdown voltage yang besar. Oke. Semikonduktor tadi sudah, kemudian kita elektron ikat dan elektron bebas. Oke. Jadi secara garis besar, elektron ikat adalah elektron yang ada di dalam ikatan. Nah, elektron bebas adalah pasangan elektron yang tidak terikat. Seperti apa? Nah, ini ya. Ini ada nukleus ya. Nukleus itu inti atom. Kemudian ada elektron ya. Elektron. Kemudian ada proton, ada neutron. Oke? Kemudian teman-teman tadi dikatakan bahwasanya elektron ikat itu adalah yang yang ada di dekat ataupun berada mendekati ataupun di dekat inti atom nih teman-teman. Ini di dalam dia elektron ikat. Kemudian yang bebas itu secara gampangnya adalah ini nih teman yang teman-teman yang terluar ataupun yang di luar ataupun yang berada di kulit luar dari atom ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi definisinya adalah elektron ikat adalah pasangan elektron yang berada dalam ikatan. Tadi paham ya? Dia di ikat gitu ya di dalam atom itu. Jadi kemudian yang bebas adalah elektron yang tidak terikat ataupun dia ada di luar nih teman-teman. Yang bebas tadi ya. Jadi kalau yang ikat itu mendekati dari inti atom, yang bebas itu ada di luar teman-teman. Baik, kemudian untuk yang ikat selalu dalam ikatan, yang bebas tidak dalam ikatan, tetapi dapat membentuk ikatan dengan menyumbangkan pasangan bebas ataupun ikatan koordinasi. Kemudian atom. Atom sendiri itu teman-teman, berdasarkan atom itu 2 elektron memiliki 2 atom ya dalam elektron ikat. Kemudian
Yang bebas itu kedua elektron memiliki atom yang sama dalam elektron bebas, ya. Kemudian asalnya. Kalau asalnya elektron ikat dibuat karena berbagai elektron oleh dua atom. Karena berbagi elektron oleh dua atom. Nah, kalau bebas sendiri itu dibuat karena tidak adanya orbital kosong gitu ya. Seperti yang dilihat nih. Ini tadi dikatakan tidak adanya orbital kosong. Nah, kalau ini dibuatnya karena berbagi dari dua, ini tadi ya, dari dua atom gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, boleh? Oke, ada yang mau ditanyakan atau teman-teman ada yang mau sharing, boleh? Oke. Boleh? Oke. Oke, boleh. Selama itu dia bisa membuat rangkaian, bisa melakukan simulasi, bisa menghitung daya, ataupun menghitung arus, ataupun menghitung tegangan, boleh. Gimana? Ada ini lagi? Ada yang masih dibingungin atau ada lagi nih? Nanti boleh dijelaskan step-stepnya ya. Atau disebutkan saja dulu. Menurut saya ini Bu, nanti teman-teman yang lain menanggapi. Misal menurut saya